wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita bertemu di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Bu Ulfa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 3. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Kita bisa melihat yang pertama yaitu dengan mendiskusikan alat penemuan zaman dahulu dan sekarang, peserta didik dapat melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Yang kedua yaitu melalui bacaan, peserta didik dapat mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama. Yang ketiga yaitu dengan mewawancarai narasumber, peserta didik dapat mengetahui cara hidup mereka dan membuat kesimpulan dengan akurat. Yang keempat yaitu dengan membaca cerita fiksi, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tokoh, menggambar tokoh utama dan tokoh tambahan serta membuat ringkasan cerita dengan baik. Yang kelima yaitu melalui bacaan tentang persatuan dan kesatuan, peserta didik dapat menjelaskan maknanya dengan penuh percaya diri. Namun, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, agar hari ini kita lebih semangat belajar, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Anak-anak, hari ini kita lebih semangat belajar lagi karena telah menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Ulfa ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Apakah penerangan pada zaman dahulu dan sekarang sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda. Nah, pada zaman dahulu menggunakan lilin. Nah, untuk zaman sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Nah, ini dinamakan modernisasi. Nah, Bu Ulfa di sini akan memberitahu pengertian modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan oleh manusia sebelum dan sesudah modernisasi. Yang pertama adalah bajak sawah tradisional. Nah, kita bisa lihat seperti gambar ini, biasanya menggunakan bantuan hewan yaitu hewan kerbau. Kemudian setelah modernisasi yaitu menggunakan traktor. Nah, seperti gambar di samping ini. Nah, traktor ini digunakan untuk membajak sawah menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu ada mesin tik. Mesin tik ini digunakan manusia untuk membuat suatu surat, laporan, atau yang berkaitan dengan pekerjaan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, seperti gambar di samping ini. Kemudian untuk yang keempat yaitu laptop atau komputer.
Laptop atau komputer ini digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih mudah, yaitu yang berkaitan dengan sebuah laporan pekerjaan. Bisa kita lihat di samping ini gambarnya. Yang selanjutnya ada setrika arang. Nah, setrika arang ini sudah kita jarang lihat pada zaman sekarang. Setrika arang ini dahulu menjadi kebutuhan primer ibu-ibu karena untuk merapikan baju agar tidak kusut. Nah, untuk gambar bisa kita lihat di samping ini. Selanjutnya, untuk zaman modernisasi yaitu kita menggunakan setrika listrik. Nah, setrika listrik ini alat elektronik yang berfungsi untuk menghaluskan pakaian dengan cepat, yaitu pastinya menggunakan listrik. Nah, udah kita bisa lihat di samping ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu telepon. Telepon ini digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan. Kekurangannya yaitu masih menggunakan kabel. Nah, itu digunakan biasanya pada zaman beberapa waktu yang lalu. Masih kita bisa lihat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu handphone digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan, yaitu hampir sama fungsinya dengan telepon, tapi kalau untuk handphone yaitu bisa kita bawa kemana-mana. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, dari beberapa benda yang sering digunakan orang saat ini yaitu ada traktor, kemudian ada setrika listrik, ada handphone, kemudian ada laptop atau komputer. Mengapa orang-orang saat ini lebih menyukai barang-barang itu? Dikarenakan barang-barang itu lebih praktis, mudah dibawa, mudah digunakan, dan lebih modern. Selanjutnya kita akan membaca bacaan yang berjudul Modernisasi dalam Masyarakat Indonesia. Mari kita simak. Membaca bacaan modernisasi dalam masyarakat Indonesia, coba anak-anak sebutkan ciri-ciri masyarakat modern sesuai bacaan modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali jawabannya. Yaitu yang pertama ciri-cirinya adalah masyarakat modern sesuai bacaan di atas adalah masyarakat memiliki sifat terbuka terhadap hal-hal baru untuk perubahan. Kemudian, masyarakat berani mengemukakan pendapat di lingkungan sekitar. Kemudian, mereka lebih menghargai waktu karena waktu adalah uang. Kemudian, masyarakat modern juga perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Selain itu, rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kemudian, menghargai orang lain adalah beberapa ciri-ciri masyarakat modern sesuai bacaan modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mewawancarai orang tua kita tentang bagaimana cara hidup mereka ketika seusia kalian. Nah, wawancara sendiri adalah sebuah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Nah, dalam wawancara ini ada dua orang yang berperan, yaitu satu sebagai pewawancara, yang kedua adalah sebagai narasumber. Nah, untuk pewawancara sendiri adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara lisan atau secara langsung. Sedangkan untuk narasumber adalah informan atau orang yang diwawancarai.
Ya, ayo kita simak anak-anak tentang sebuah wawancara yang dilakukan oleh Bu Ulfa sebagai pewawancara dan Bu Partiah sebagai narasumber. Nah, tema untuk wawancara ini yaitu tentang cara hidup seseorang pada zaman dahulu ketika seusia kalian. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bisa kalian tiru di rumah masing-masing. Selamat siang Bu Partia. Selamat siang Bu Ulfa. Ya, di sini saya ingin mewawancarai Bu Partia tentang kegiatan Bu Partia saat masih kecil. Ya, pertanyaannya seperti ini Bu Partia, bagaimanakah cara belajar Bu Partia di rumah saat masih kecil? Waktu saya masih kecil itu saya cara belajarnya itu bersama orang tua. Kemudian bersama kakak-kakak saya, karena kebetulan saya itu keluarga besar Bu Ulfa. Jadi kalau belajar itu sore pakai lampu sentir itu Bu Ulfa. Jadi ya pakai lampu minyak, namanya lampu sentir kalau dulu ya. Nah jadi itu kakak-kakaknya itu yang mengajari sama orang tua, bersama kakak-kakak itu satu meja berkumpul begitu ya, ditanyai tadi pelajarannya di sekolah apa, kemudian disuruh mengulangi gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara belajar di sekolah saat Bu Partia masih kecil? Waktu belajar di sekolah itu caranya, kalau dulu itu belum ada buku yang untuk murid Bu, jadi hanya guru yang memegang buku. Di murid itu disuruh menghafalkan, kemudian mencatat itu apabila perlu saja, karena mencatat itu bukunya masih buku gadok kalau dulu itu ya. Buku itu seperti apa? Gadok itu kertasnya itu kalau untuk menulis nggak jelas itu ya, coklat itu kertasnya, iya seperti itu. Jadi siswa itu disuruh menghafalkan, besok paginya disuruh mengulangi gitu. Jadi banyak menghafal kalau dulu itu Bu Ulfa. Iya. Terus juga tidak pakai seragam kalau sekolah, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Iya. Belum ada seragam. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menuju sekolah pada saat zaman dahulu? Cara menuju sekolah itu saya berjalan kaki, ya bersama teman-teman, nanti ngumpul, ya satu kampung tuh ngumpul, ayo berangkat sekolah, pada berlarian itu, iya. Itu pasti jalan kaki. Iya, pasti jalan kaki, ya, iya. Ya, kemudian alat yang dibawa di sekolah itu apa saja zaman dahulu? Kalau alat dulu yang dibawa pengalaman saya SD itu ya, itu buku untuk menulis itu, yang buku gadok itu, kemudian ada pensil, kemudian ada apa itu namanya sodo ya Bu, itu sodo itu kalau dulu saya dibuatkan sama bapak saya, pakai bambu dibuat kayak sodo itu 10 itu kalau untuk menghitung ya. Ya hanya itu yang dibawa, nggak pakai tas. Dulu itu paling ya dibawa pakai tangan ini saja, ya nggak ada tas zaman dulu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu kegiatan setelah pulang sekolah itu atau saat libur bagaimana kalau masih kecil? Kalau saya itu dulu dari kecil memang sudah ini ya Bu, sudah diajari untuk membantu orang tua. Jadi saya itu kalau pulang kerja itu nanti angon bebek Bu. Iya. Ya, jadi pulang sekolah saya itu nanti angon bebek, jam 2 itu sudah berangkat angon bebek. Nah, itu saya sambil membawa buku yang itu Bu. Sambil membawa buku yang dari sekolah, karena nanti sore itu pasti ditanyai sama orang tuanya, tadi pelajarannya apa, disuruh mengulang. Kalau saya tidak bisa, saya lupa, nanti saya dikeot itu sama mbok saya itu ya, seperti itu Bu pengalaman saya waktu kecil. Terima kasih sekali untuk waktunya. Selamat siang. Iya. Nah, setelah kalian melihat video wawancara tadi, kita bisa menarik kesimpulannya, yaitu apa saja yang harus kita persiapkan untuk melakukan suatu wawancara. Yang pertama adalah
suatu pertanyaan. Nah, lembar pertanyaan ini harus kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian ada narasumber dan pastinya ada pewawancara. Nah, setelah narasumber mengemukakan pendapat, kita bisa merekam melalui handphone atau bisa kita menulisnya dengan tulisan. Nah, selanjutnya kita akan membaca cerita fiksi yang berjudul Si Hitam. Nah, mari kita simak bacaan berikut ini. Nah, setelah kalian membaca cerita yang berjudul Si Hitam, nah kita bisa mengetahui apakah itu cerita fiksi. Nah, kita bisa lihat cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari atas fantasi, bukan berdasarkan ceritanya. Setelah mengetahui pengertian cerita fiksi, apa sajakah yang harus kita ketahui dalam cerita fiksi itu? Yang pertama adalah judul. Judul biasanya judul cerita itu berada di bagian atas cerita. Nah, biasanya bagian atas sebelah tengah. Kemudian untuk yang kedua yaitu penulis. Penulis pasti biasanya ada di sebuah cerita fiksi itu pasti tertera. Biasanya tertera di bawah bagian judul atau di akhir cerita tersebut ada sebuah nama, yaitu adalah penulisnya. Yang selanjutnya yaitu adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita fiksi tersebut. Biasanya terdapat tokoh protagonis adalah tokoh yang baik hati. Kemudian ada tokoh antagonis yaitu tokoh yang jahat. Dan yang terakhir yaitu ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh tambahan. Demikian pembelajaran hari ini. Dari beberapa materi yang sudah kita pelajari, kita dapat menarik kesimpulannya. Yang pertama yaitu modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui ciri-ciri masyarakat modern, yaitu memiliki sifat terbuka terhadap hal-hal yang baru untuk perubahan. Kemudian masyarakat juga berani mengemukakan pendapat. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui kesimpulan sebuah wawancara. Kesimpulan wawancara ini adalah menarik intisari dari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu kita mengetahui apakah itu cerita fiksi. Cerita fiksi ini adalah cerita yang bukan hasil dari kenyataan atau bukan cerita fakta. Sekian pembelajaran dari Bu Ulfa. Semoga ilmu yang Bu Ulfa berikan kepada kalian bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.